Di episode sebelumnya, Saiyan yang telah mencapai immortality, dia bertemu dengan sosok dewa yang seperti kucing, atau dewa ini sering disebut dengan dewa yang abadi. Kali ini, saya mencoba untuk menyanjungnya. Dia berusaha untuk membuat Jimou ini bahagia. Tentu saja, Saiyan ingin mendapatkan sesuatu atau berkah dari Jimou ini. Dia lalu memberanikan diri untuk berkata kepada Jimou, "Senior, sungguh suatu kehormatan bagiku bisa bertemu dengan Anda, apalagi bisa sampai mencoba kekuatanmu. Namun sangat disayangkan, kekuatanku kali ini masihlah sangatlah lemah jika harus dibandingkan dengan Anda. Senior, apakah Anda tahu bagaimana caranya agar aku bisa meningkatkan kekuatanku dalam waktu yang cepat?" Sepertinya junior ini juga ingin merasakan kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh seseorang dewa abadi seperti Anda. Kali ini saya mencoba untuk menjebak seseorang dewa abadi di hadapannya dengan sebuah sanjungan. Namun benar saja, sosok dewa abadi itu pun terlihat senang saat mendengar sanjungan dari saya ini. Aku tidak mengira kamu akan menyanjungku seperti itu. Kali ini kamu membuatku merasa senang. Aku sudah tidak pernah merasakan perasaan seperti ini dalam waktu yang lama. Jika kamu menginginkan kekuatan seperti itu, maka kali ini aku akan membantumu. Jimou lalu mengangkat sudut mulutnya sedikit. Dia terlihat sangat bahagia. Alasan kenapa Jimou merasa sangat bahagia sebenarnya bukan karena sanjungan yang telah diucapkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Akan tetapi dia tahu, orang yang telah menyanjungnya kali ini adalah seseorang reinkarnasi dari Supreme. Di matanya, Saiyan tidak ada bedanya dengan sosok Sang Supreme karena keduanya memiliki jiwa yang sama. Jadi, dia sangat bahagia karena hal itu. Aku tidak akan membantumu dalam hal meningkatkan kekuatan. Dibandingkan dengan kekuatan, berkah yang aku berikan kali ini pasti akan sangat berguna bagimu di masa depan. Aku akan membuatmu bisa mengendalikan waktu. Tunggu dulu senior. Mengendalikan waktu? Saiyan tercengang saat mendengar itu. Sepertinya dia sudah tidak asing dengan kekuatan seperti itu. Karena sebenarnya Saiyan juga memiliki mata kiri Sang Supreme yang bisa melihat masa depan ya walaupun itu tidak lama. Meskipun itu hanya hitungan detik saja, yang jelas Saiyan sudah memiliki konsep dari dasar mengendalikan waktu. Senior, mengendalikan waktu. Maksudmu, seperti apakah itu? Saiyan teringat ketika dia bertarung dengan Jushi atau Xiaozu. Jushi pernah mengeluarkan kekuatan mengendalikan waktu saat dia bertarung dengan Xiaoyan waktu itu. Dia tidak tahu kenapa kekuatan seperti itu bisa membuat Jushi mengendalikan waktu. Dilihat dari ekspresi wajahmu, sepertinya kamu tahu bahwa aku pernah memberikan kemampuan seperti itu kepada seseorang. Yang membuatku tertarik kepadanya, dia tercipta dari sisa jiwa yang kamu tinggalkan di alam Suanyin, benar? Aku tertarik untuk memberikan kemampuan itu kepadanya. Saiyan tetap tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Dia menyadari bahwa betapa pentingnya kekuatan untuk bisa mengendalikan waktu dalam pertempuran antara hidup dan mati. Ketika dia bertarung dengan Jushi, dia bahkan bisa melihat masa depan, ya walaupun hanya 5 detik saja. Sehingga meskipun dalam situasi terpojok, dia bisa membalikan keadaan. Saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba muncullah sebuah jam pasir di hadapannya. Namun jam pasir yang terlihat di hadapannya ini sangatlah berbeda dari jam pasir biasanya. Di mana kedua sisi dari jam pasir tersebut diisi oleh pasir dan juga batu. Jam pasir. Saiyan memandang dengan serius jam pasir yang ada di depannya. Mungkinkah ini adalah sebuah ujian yang diberikan kepadanya dari Sang Dewa Abadi? Apa makna dari jam pasir yang diberikan oleh Sang Dewa kepadanya? Jam pasir biasanya digunakan untuk mengetahui perjalanan waktu. Akan tetapi, bagi para kultivator, waktu hanyalah pemikiran dan waktu menjadi semakin cepat seiring bertambahnya usia. Lalu saya mencoba membolak-balik jam pasir itu. Tetapi tidak ada yang terjadi setelah saya melakukannya. Apa artinya semua ini? Apakah jam pasir ini tidak berfungsi? Saya terus bertanya di dalam hatinya. Tidak ada efek sama sekali. Yang ada
Xiaoyan hanya akan merasa kebingungan saja. Tidak ada yang berubah setelah Xiaoyan membolak-balik jam pasir itu. Xiaoyan pun terus berpikir. Xiaoyan memikirkan apa arti dari semua ini. Setelah beberapa saat, Xiaoyan pun perlahan mengangkat kepalanya. Dia menatap dengan mata penuh keraguan di pikirannya. Mungkinkah jam pasir ini memang tidak berfungsi dan tidak ada perubahan waktu yang terjadi setelah aku membolak-balik jam pasir ini? Tunggu dulu, bukankah waktu itu memang ada? Tetapi kita tidak bisa melihatnya, terkecuali jam dinding yang menjadi alat ukur untuk mengukur waktu. Dia lalu menatap kembali jam pasir emas yang berisi pasir di hadapannya. Jika jam pasir ini melambangkan waktu, seharusnya Xiaoyan lalu mengulurkan telapak tangannya dan mengambil segenggam pasir itu. Jika pasir di dalam genggaman Xiaoyan ini adalah waktu, maka dia akan mencoba untuk mengendalikan pasir di tangannya saat ini. Pasir di dalam genggaman tangan Xiaoyan ini tetap terjatuh saat dia mengambil pasir itu. Xiaoyan lalu mencoba untuk menggenggamnya dengan kuat dengan maksud untuk bisa menghentikan aliran pasir yang keluar dari telapak tangannya. Namun semakin kuat Xiaoyan menggenggamnya, semakin banyak pasir yang mengalir keluar dari jari-jarinya. Dia terus memikirkan apa makna sebenarnya dari semua ini. Kemudian dia menyadari satu hal. Dia tidak akan bisa menghentikan waktu, seberapa kuat dia berusaha untuk mengendalikannya. Waktu tetaplah berjalan. Saat melihat itu, Jimo pun kembali berkata, "Hei bocah, baik kamu ataupun Sang Supreme sekalipun tidak akan pernah bisa merubah takdir. Selama ini, kalian menggunakan waktu hanya untuk berkultivasi, tanpa memikirkan hal yang lainnya. Waktu teruslah berjalan, dan kamu tetap tidak akan bisa kembali." Xiaoyan lalu merenung sejenak. Di usianya saat ini, dia telah mencapai level immortality. Dia tahu bahwa dirinya masih memiliki umur yang panjang. Dan selama dia bisa memanfaatkan sisa waktunya dengan baik, maka dia tidak perlu khawatir akan hal itu. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya lagi. "Senior, dalam hal ini, apakah waktu dapat dibalik atau tidak dapat diubah?" Mendengar itu, Zimo pun lalu menjawab, "Itu semua tergantung kepada siapa yang bertanya." Kemudian Xiaoyan pun bertanya kembali, "Jika memang seperti itu, apa yang kita bicarakan dari tadi? Bukankah Anda sebelumnya akan memberiku berkah untuk bisa mengendalikan waktu?" Saat mendengar itu, Zimo pun kembali bertanya kepada Xiaoyan, "Siapa yang memberitahumu bahwa seni mengendalikan waktu itu membuat waktu berputar kembali?" Lalu Xiaoyan pun menjawab, "Seingatku, Jushi pernah melakukan teknik membalikan waktu kepadaku sebelumnya." Kali ini Xiaoyan berkata dengan sangat serius. "Sungguh memalukan, seseorang sepertimu tidak dapat menyadari hal seperti itu. Dia hanya melakukan teknik yang membuatmu melakukan gerakan yang sama, seolah kamu merasa bahwa waktu telah berjalan mundur. Jika kamu memikirkannya dengan baik, mengapa itu semua hanya terjadi kepadamu? Seolah-olah waktu bergerak mundur, namun orang lain tidak dapat merasakannya." Saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun tercengang. "Jangan katakan bahwa hanya aku saja yang merasa waktu pada saat itu bergerak mundur." Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun langsung merenung. Jika Jushi benar-benar memiliki kekuatan untuk membalikkan waktu, seharusnya itu akan bekerja kepada setiap orang yang ada di sana, dan aliran waktu pun bergerak mundur. Sangat mengerikan jika Jushi benar-benar memiliki teknik seperti itu. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan pun lalu bertanya lagi, "Senior, apakah Anda mengajarkan teknik itu kepadanya?" Sebenarnya nama skill itu adalah teknik pencampuran jiwa. Akan tetapi menurutku namanya itu terdengar aneh. Jadi aku merubah namanya menjadi teknik Hansen. Setelah mendengar hal itu, Xiaoyan pun merasa kecewa. Ternyata teknik itu jauh dari apa yang telah dibayangkan oleh Xiaoyan sebelumnya. Bayangkan saja, jika Jushi memiliki teknik seperti itu, maka Xiaoyan mungkin tidak akan bisa mengalahkannya.
Jika dia kalah, dia akan mengulang waktunya lagi, seperti kita bermain game. Dimana kalau kita mati, maka kita akan mengulanginya lagi, sampai akhirnya kita bisa lolos dari level itu. Saat melihat ekspresi Xiaoyan sedikit kecewa, Zimo pun lalu berkata kembali, "Bocah, apakah kamu benar-benar ingin mempelajari seni waktu yang sebenarnya?" Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu menatap ke arah Zimo dan menjawab, "Lalu seperti apa seni mengendalikan waktu yang sebenarnya menurut Anda?" "Balikan saja jam pasirnya," jawab dari Zimo. Saya lalu menuju ke arah jam pasir. Dia lalu berkata, "Bagaimana kita bisa membalikannya kalau pasirnya juga sudah tidak ada?" Lalu Zimo pun menjawab lagi, "Hei, bukankah masa depan juga sama seperti itu?" Mereka tidak terlihat. Kembali ke masa lalu itu akan mempengaruhi masa depanmu. Baik atau buruknya, kamu tidak akan mengetahuinya. Xiaoyan kebingungan, termasuk Aing menghadaping. Jika aku kembali ke masa lalu, di masa apakah aku akan bisa tiba? Xiaoyan tidak bisa menahan untuk bisa menanyakan hal seperti itu. Ketika dia pergi untuk menyelamatkan Yun Yun, dia menemukan bahwa mungkin saja ada seseorang yang bisa mengendalikan waktu seperti itu. Akan tetapi, dia tidak tahu pada saat itu apakah dia pergi ke masa depan atau ke masa lalu. Sementara itu, Zimo yang menebak, sepertinya itu adalah perbuatan dari Supreme. Supreme seharusnya menggunakan kekuatan mengembalikan waktu dan mengirim Xiaoyan ke masa lalu. Itulah alasannya kenapa Xiaoyan tidak terkena oleh dampak kekuatan mengendalikan waktu. Karena pasti Sang Supreme seharusnya yang menerima dampak dari kekuatan mengendalikan waktu itu. Kemudian Zimo pun lalu berkata, "Sebenarnya, selama kamu tidak takut, kamu bisa kembali ke masa di mana kamu baru saja dilahirkan." Kalau misalkan kenyataannya seperti itu, berarti ada kemungkinan Supreme itu masih hidup. Karena Supreme lah yang mengirim Xiaoyan ke masa lalu untuk bisa menyelamatkan Yun Yun. Jika kalian agak kebingungan atau alasan yang gua katakan ini tidak masuk akal, kalian harus sedikit mempelajari tentang multiverse. Atau ya seperti itu, teknik-teknik dari Albert Einstein atau teori-teori Albert Einstein. Kalian yang suka nonton film Marvel mungkin kalian tahu apa itu universe. Apalagi kalian yang nonton Doctor Strange. Nah seperti itu. Berarti Supreme itu masih ada, tapi di universe yang berbeda. Begitu ya. Oke ya, kita lanjut. Sebenarnya, selama kamu tidak takut, kamu bisa saja kembali ke masa di mana kamu dilahirkan. Tetapi, jangan sampai kamu menyalahkanku di kemudian hari. Karena aku tidak mengatakan satu hal ini kepadamu. Jika kamu kembali ke masa lalu, masa yang kamu jalani sekarang akan terus berjalan. Dan kamu bisa mati tanpa kamu mengetahui bagaimana kamu bisa menjadi tua. Karena kamu sedang berada di masa lalu. Saat mendengar kata-kata itu, Xiaoyan pun menjadi sedikit mengerti. Setelah mengetahui sampai di sini, Xiaoyan pun menjadi curiga. Sepertinya Supreme lah yang telah menciptakan teknik ini. Kemudian dia memberanikan diri untuk bertanya, apakah Sang Supreme yang telah menciptakan teknik ini? Dan ketika Zimo mendengar itu, wajahnya membeku, menunjukkan rasa heran. Lalu dia berkata, apakah kamu sama sekali tidak memiliki ingatan tentang kehidupan masa lalumu? Xiaoyan pun lalu menjawab, tidak. Hah, pantas saja. Baiklah kalau begitu, sebenarnya akulah yang menciptakan teknik ini. Kata-kata itu membuat Xiaoyan tercengang. Xiaoyan langsung menangkupkan kedua tinjunya ke arah Zimo. Dia sudah tidak sabar menunggu Zimo untuk mengajarinya teknik ini. Zimo menatap ke arah Xiaoyan. Kemudian jam pasir yang ada di telapak tangan Xiaoyan pun berubah menjadi sebuah cahaya kemasan dan memasuki keningnya. Beberapa saat kemudian, sebuah tanda aneh lalu muncul di kening Xiaoyan. Tanda itu seperti jam pasir. Namun, tiba-tiba muncul di telapak tangan Xiaoyan. Setelah tanda itu muncul, Xiaoyan merasa sangat bersemangat. Lalu Zimo pun berkata kembali, tetapi aku harus mengingatkanmu satu hal lagi. Jika kamu menggunakan teknik ini melebihi batas kemampuanmu, maka sesuatu yang fatal akan terjadi kepadamu.
Kali ini Jimo mencoba untuk memperingatkan Xiaoyan lagi. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya setelah mendengar itu. Senior, aku juga ingin mempelajari teknik pencampuran jiwa. Xiaoyan segera mengepalkan tinjunya dan menatap ke arah depan. Setelah mengatakan hal itu, dia pun lalu tertegun. Kemudian, tanpa ia sadari, tiba-tiba ada sebuah energi emas yang muncul di benaknya. Jimo pun lalu berkata lagi, untuk menggunakan teknik ini, kamu membutuhkan kekuatan energi emas yang aku berikan kepadamu. Dengan energi emas yang aku berikan ini, kamu hanya bisa menggunakan teknik itu sebanyak 5 kali saja. Dan dengan kekuatanmu saat ini, 5 detik adalah batasanmu untuk bisa melakukannya. Gua kasih penerangan sebelumnya ya. Jadi teknik pencampuran jiwa itu adalah teknik yang digunakan oleh Jushi, di mana Jushi membuat Xiaoyan menggunakan teknik yang sama dan melakukan gerakan yang sama berulang-ulang kali. Itulah yang membuat Xiaoyan merasa bahwa dia kembali ke masa lalu. Padahal itu adalah teknik mempengaruhi atau teknik apa ya namanya? Oh, seni mempengaruhi orang lain. Jadi Jushi membuat Xiaoyan menggunakan teknik yang sama dan melakukan gerakan yang sama. Itulah yang disebut dengan teknik pengendalian jiwa. Namun anehnya yang dibicarakan oleh Jimo dan juga Xiaoyan kali ini, sebenarnya ada 2 teknik yang berbeda. Yang pertama teknik menguasai jiwa yang diberikan kepada Jushi, dan yang kedua adalah seni mengendalikan waktu yang sebenarnya. Nah, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Apakah Xiaoyan akan berhasil mendapatkan seni untuk mengendalikan waktu? Kayaknya sih terlalu mengerikan. Cuman jika kalian menonton film-film dari Marvel atau mengetahui tentang universe, alurnya akan seperti itu. Seperti ya kayak Doctor Strange lah, kalau kalian pernah nontonnya mungkin seperti kesana ya gitu. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Sampai jumpa dan assalamualaikum dan dadah.